Halo keren-keren semua, selamat datang di channel Okezen. Di video kali ini aku bakal ngebahas seorang cewek yang kembali viral beberapa hari ini di media sosial. Kejadiannya itu sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu, tapi nggak tahu ya kenapa viral lagi di medsos baru-baru ini. Apa karena wajah si kakak ini yang cantik bikin salah fokus, atau emang karena kasusnya ya? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalian harus nonton sampai habis. Selamat menonton. Dikutip dari Pikiran Rakyat, belakangan ini tuh nama Isabella Guzman, seorang gadis kelahiran 1995, belakangan ini viral di Instagram dan media sosial lainnya. Nah, berita Isabella Guzman ini itu tuh viral karena dia itu udah melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Menikam ibunya sebanyak 150 kali di wajah dan di leher. Nah, yang bikin orang-orang pada kaget lagi nih, si Isabella ini waktu persidangan, dia tuh sama sekali nggak nunjukin ekspresi penyesalan, sedih atau kayak takut gitu. Malahan waktu dia lihat ke kamera waktu persidangan tuh, dia tuh senyum kayak nggak ngelakuin kesalahan apapun. Oke, lanjut. Kejadian Isabella Guzman membunuh ibunya yang bernama Yoon Min Hoy, yang pada saat kejadian ibunya itu berusia 47 tahun. Itu tuh bermula ketika Isabella berusia 8 atau sekitar 19 tahun. Nah, dia ini melancarkan aksinya di rumah ibunya sendiri di blok 2600 Jalan South 5. Isabella Guzman ini dia tuh berasal dari Colorado, Amerika Serikat, dan diberitakan membunuh ibunya itu pada tanggal 28 Agustus 2013. Sekarang ini 2020, berarti sekitar kejadiannya itu sekitar 7 tahun yang lalu ya. Kronologisnya, pada malam itu sekitar jam setengah 10 waktu setempat, ibunya si Isabella ini yang bernama Yoon Min Hoy kembali ke rumahnya setelah dia itu pulang bekerja. Nah, setelah sampai ke rumah, ibunya itu langsung bergegas ke kamar mandi. Nah, dari sinilah kejadian itu mulai terjadi. Terus gak berapa lama, suami dari ibunya Isabella yang bernama Rian Hoy, dia tuh mendengar suara teriakan, suara tangisan, jeritan juga dari istrinya yang berasal dari kamar mandi lantai atas. Nah, jadi si Rian Hoy ini itu tuh bukan ayah kandungnya si Isabella Guzman. Jadi ibunya itu udah menikah lagi dengan si Rian Hoy ini. Oke, lanjut ya. Nah, suaminya ini karena dia mendengar suara teriakan dari istrinya, dia pun langsung datang bergegas ke kamar mandi yang di lantai atas. Nah, setelah sampai di depan kamar mandi, dia itu bertemu nih sama anak tirinya yang bernama Isabella Guzman ini. Dan pada saat itu juga si Isabella ini ngehalangin suami ibunya untuk masuk ke dalam kamar mandi itu. Nah, di situ juga si Rian Hoy ini ngeliat ada darah yang mengalir cukup banyak dari balik pintu kamar mandi. Setelah itu langsunglah si Rian Hoy ini melapor kepada pihak kepolisian pada saat itu. Akhirnya polisi datang ke rumahnya Rian Hoy dan menemukan istrinya, ibu kandung dari si Isabella Guzman ini tuh udah berlumuran darah setelah dipukul dengan tongkat baseball. Nah, diperiksa lagi lah kan lebih detail korbannya ini, dan polisi pada saat itu juga menemukan luka robek dan luka tikaman atau tusukan di wajah dan lehernya Yoon Min Hoy itu cukup banyak Dan Yoon Min Hoy ini, ibu kandung dari Isabella Guzman, dinyatakan meninggal di tempat sekitar jam 22:38 waktu setempat. Nah, karena si Isabella ini sadar telah membunuh ibunya, dia tuh langsung kabur ke sebuah minimarket gak jauh dari rumahnya, cukup dekat dari rumahnya. Di situ dia membersihkan bekas darah yang menempel di pakaiannya, di tubuhnya, dan gak kehabisan akal dia pun berbohong kepada petugas minimarket dengan mengaku kalau dia itu telah diperkosa. Nah, si Isabella ini pun dia itu meminta izin kepada petugas untuk mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaiannya di minimarket itu. Dan dia juga menitip pesan kepada petugas, dia meminta agar petugas itu jangan melaporkan dia itu ke pihak kepolisian.
Tapi gimana pun dia menghindar dan kabur kan, pihak kepolisian itu akhirnya berhasil menangkap Isabella Guzman yang udah jadi buronan. Isabella ini dia tuh ditangkap kurang lebih 16 jam setelah kejadian pembunuhan itu coy. Nah ini nih yang buat kisah ini jadi rame di mana-mana. Itu tuh waktu sidang pengadilannya. Kenapa di sidang pengadilan? Karena Isabella Guzman ini dinyatakan tidak bersalah dan gak dipenjara. Nah selain itu, yang bikin orang-orang heran lagi itu tuh senyumnya si Isabella. Senyumnya dia itu jadi sorotan karena dia itu kayak gak ada rasa bersalah, gak ada rasa penyesalan sedikit pun dari raut wajahnya. Dan kenapa dia dinyatakan tidak bersalah saat di persidangan? Nah karena si Isabella ini ternyata mengalami gangguan kejiwaan. Akhirnya dia pun dikirim ke rumah sakit pemerintah untuk menjalani pengobatan dan perawatan kejiwaan. Nah, berdasarkan keterangan dari seorang dokter yang merawat Isabella ini, dokternya itu bernama Richard Pounds. Dia bilang kalau si Isabella ini itu tuh mengalami paranoia skizofrenia. Dikatakan kalau si Isabella ini sering menatap ke ruang hampa dan dia itu berbicara sendiri, ketawa sendiri, kayak ya pokoknya ngoceh-ngoceh sendiri, padahal di ruangan itu tuh gak ada orang lain, gak ada siapa-siapa juga, cuman ada si Isabella Guzman itu. Dokter itu juga mengungkapkan kalau si Isabella ini itu tuh berdelusi kalau Yoon Min Ho itu tuh bukan ibu kandungnya sendiri. Terus dia tuh nyebut nama Cecela dan bilang kalau sosok wanita itulah yang sebenarnya adalah ibu kandungnya sendiri. Nah yang lebih anehnya lagi si Isabella ini yakin dengan membunuh Yoon Min Ho dia itu demi menyelamatkan dunia. Ya Allah. Nah atas kejadian ini Isabella Guzman memiliki kemungkinan untuk berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Dan jaksa wilayah distrik yudisial yang ke-18 yang bernama George Brauchler menyebut kalau si Isabella ini akan tetap berada di sana sampai dia nggak lagi dapat ancaman untuk publik dan untuk dirinya sendiri. Yang terakhir nih aku kutip dari Tribun Kaltim, ada fakta mengenai kasus ini. Nah yang pertama, sebelum membunuh ibunya ternyata Isabella ini itu tuh mengalami konflik dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Yoon Min Ho tadi. Nah konflik itu bermulai waktu ibunya ini memutuskan untuk menikah lagi dengan pria yang bernama Rian Hoi. Dan gak hanya itu, si Isabella ini kata suami dari ibu kandungnya yang bernama Rian Hoi ini, si Isabella ini sebelumnya emang bukan sekali dua kali berantem sama ibunya. Jadi dia tuh emang sering berantem sama ibunya sendiri. Nah, dan yang kedua, sebelum menghabisi nyawa ibunya, si Isabella ini diketahui sempat ngirim email ke ibu kandungnya. Isabella Guzman itu mengirim dengan kalimat, "Anda akan membayar." Nah bisa dikatakan juga si Isabella Guzman ini sakit hati ibunya itu menikah lagi. Dan ada kemungkinan dia tuh gak mau ibunya itu nikah lagi sama pria lain. Nah itulah tadi kronologis lengkap dari kasus yang viral beberapa hari ini di media sosial. Walaupun emang kejadiannya udah 7 tahun yang lalu ya. Pembunuhan ibu kandung yang dilakukan anaknya sendiri yang bernama Isabella Guzman. Nah kalau kalian punya pendapat mengenai cerita kisah kasusnya Isabella Guzman ini, atau kalian punya rekomendasi untuk konten aku berikutnya, kalian boleh komen di bawah ya Dan buat kalian yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa ya kalian tuh aktifkan loncengnya agar kalian tuh tahu ada update terbaru dari channel Okezen. Assalamualaikum.